Pau Cubarsí sebut penyebab kekalahan Barcelona atas Atletico. Beberapa menit setelah peluit akhir pertandingan melawan Atletico Madrid, tidak ada pemain yang memilih untuk berbicara kepada media, tetapi Pau Cubarsí mengambil kesempatan untuk berbicara kepada Barawan. Bek tengah muda itu yang tampak frustrasi dan kesakitan setelah kekalahan di menit-menit terakhir, berbicara kepada media, menyampaikan pendapatnya tentang kekalahan tersebut. Cubarsí mengakui bahwa kekalahan itu terasa seperti salah satu kekalahan terberat musim ini, terutama mengingat cara tim bermain. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka telah memainkan permainan yang luar biasa, detail-detail kecil menyebabkan kekalahan mereka membuat kekalahan ini sangat sulit diterima sebelum jeda Natal. Ini bisa menjadi kekalahan terberat musim ini, kami memainkan permainan yang hebat tetapi karena beberapa detail kami kalah, analisis Pau Cubarsí. Kekalahan itu membuat Barcelona hanya memiliki 5 poin dari 21 poin terakhir mereka yang merupakan statistik yang mengkhawatirkan bagi skuad. Meskipun mengalami kemunduran, Cubarsí tetap optimis, percaya bahwa jeda singkat yang akan datang dapat bermanfaat bagi tim. Tim akan bermain baik dengan jeda untuk melakukan riset dan memutus hubungan, imbuhnya. Dalam suasana yang lebih tenang, Cubarsí merenungkan apa yang salah selama pertandingan. Ia menunjukkan 2 area kritis di mana tim gagal. Pertama, kesalahan individu di lini belakang sangat merugikan, dan kedua, kurangnya ketepatan di sepertiga penyerangan membuat mereka tidak dapat memanfaatkan peluang. Kami membuat kesalahan individu di lini belakang dan kami kurang akurat di lini depan. Kekalahan ini tidak dapat dijelaskan, tetapi itu adalah kesalahan kami. Kami memang payah, tetapi kami harus melewati pertandingan ini untuk memulai tahun 2025 dengan segalanya, tambahnya. Luis Diaz dikaitkan dengan Barcelona di tengah negosiasi kontrak dengan Liverpool. Penyerang sayap Liverpool Luis Diaz kembali menjadi perbincangan di dunia sepak bola setelah kabar terbaru mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Barcelona. Pemain asal Kolombia itu dilaporkan sedang dalam pembicaraan terkait perpanjangan kontrak dengan Liverpool, meskipun diskusi tersebut disebut-sebut menemui hambatan dalam beberapa pekan terakhir. Media Spanyol Antena 2 menyebut bahwa meskipun kontrak Diaz di Liverpool masih berlaku hingga Juni 2027, terdapat kemungkinan dia akan mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Barcelona di masa depan. Kabarnya pemain berusia 27 tahun tersebut tidak terburu-buru untuk hengkang dari Anfield, namun dia tetap membuka peluang pindah jika situasinya mendukung. Di bawah arahan pelatih Arne Slot musim ini, dia tampil impresif dengan mencetak 9 gol dan mengemas 3 assist dari 22 penampilannya di berbagai kompetisi. Ketangguhan fisiknya juga menjadi nilai tambah mengingat dia hanya melewatkan 2 pertandingan sejak bermain dalam 37 laga Premier League musim lalu. Slot memanfaatkan fleksibilitas Diaz, termasuk menempatkannya sebagai penyerang tengah di beberapa kesempatan. Sementara Liverpool masih memprioritaskan negosiasi kontrak untuk pemain seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold yang masa kontraknya habis pada Juni mendatang. Pembicaraan dengan agen Diaz tetap menjadi perhatian. Walaupun negosiasi tidak mendesak, laporan tentang ketertarikan klub lain, terutama di tengah hubungan dengan Barcelona, membuat situasi ini menjadi lebih relevan. Barcelona sendiri dikabarkan belum mengambil langkah konkret terkait Diaz, terutama karena tantangan finansial yang masih melanda klub tersebut. Harga transfer yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun juga dianggap menjadi penghalang. Meskipun demikian, laporan lain menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain dan AC Milan juga masuk dalam daftar klub yang mungkin mengejar tanda tangan pemain Kolombia itu. Di sisi lain, Barcelona saat ini lebih fokus pada Nico Williams dari Athletic Bilbao untuk memperkuat lini serang mereka. Dengan pemain seperti Raphinha dan Lamine Yamal yang sudah tampil baik di sektor tersebut, manajemen Blaugrana belum memberikan perhatian besar pada kemungkinan merekrut Diaz. Usai kemenangan 2-1 Liverpool atas Southampton di semifinal Piala Liga Inggris, pelatih Arne Slot memberikan komentar tentang peran penting Luis Diaz bagi skuadnya. Menurutnya, meskipun Diaz lebih sering bermain sebagai pemain sayap, dia juga mampu tampil baik sebagai penyerang tengah. Slot menambahkan bahwa kehadiran Darwin Núñez dan kembalinya Diogo Jota dari cedera memberikan banyak pilihan di lini depan, namun Diaz tetap menjadi pemain kunci dalam strategi tim.
Wojciech Szczęsny, saya 100% setuju dengan keputusan untuk memainkan Inaki Pena. Wojciech Szczęsny telah menjawab pertanyaan dari media tentang fakta bahwa ia belum bermain untuk FC Barcelona. Ketika ditanya kapan ia akan melakukan debutnya, penjaga gawang Polandia itu berkata, "Anda tahu, saya tidak tahu. Sejak awal saya sudah bilang bahwa saya harus kembali bugar dulu dan itu yang terpenting. Sekarang saya merasa benar-benar siap bermain, dari segi persiapan mental dan fisik." Inaki Pena telah menjadi pemain inti dalam 18 pertandingan Liga Champions UEFA dan La Liga sejak Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan. Szczęsny direkrut setelah sebelumnya ia pensiun. Dan meskipun beberapa pihak memperkirakan kiper asal Polandia itu akan bersaing untuk posisi pemain inti, hal itu tidak terjadi. Sementara itu, Szczęsny mengungkapkan bahwa ia setuju dengan keputusan untuk mempertahankan Pena sebagai starter. "Saya tidak menyembunyikan fakta bahwa jika saya menjadi pelatih klub ini, saya akan memainkan jumlah pertandingan yang sama persis dengan yang telah saya mainkan sejauh ini. Jadi akan sulit bagi saya untuk merasa frustrasi dengan situasi yang 100% saya setujui," katanya. Beberapa pihak memperkirakan penjaga gawang tersebut akan memulai debutnya di Copa del Rey, yang dimulai pada tanggal 4 Januari. Arsenal dan Manchester City sudah mengirimkan tawaran kepada Dani Olmo. Arsenal FC dan Manchester City FC telah mengirimkan penawaran kepada Dani Olmo seandainya ia tersedia dengan status bebas transfer, menurut rumor terbaru. FC Barcelona memiliki waktu sampai tanggal 31 Desember untuk menyelesaikan masalah dengan lisensi bermainnya, setelah itu ia akan menjadi agen bebas. Barcelona punya uang untuk membayar gajinya tetapi berisiko melanggar peraturan financial fair play yang ketat di La Liga. Olmo disebut-sebut tidak nyaman dengan situasi tersebut, setelah memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan kembali ke klub masa kecilnya. Klub tersebut dilaporkan tengah bekerja keras untuk memperbaiki situasi. Sementara itu, tawaran dari Inggris disebut-sebut cukup besar. Bayern Munich juga dikatakan tertarik dengan potensi transfer, meskipun mereka belum mengirimkan penawaran kepada pemain tersebut. Rapinya menarik minat 3 klub besar Liga Inggris. Barcelona telah mempertimbangkan untuk menjual Rapinya musim panas lalu, karena mereka berusaha untuk mendanai kepindahan Nico Williams. Mempertahankan pemain Brasil itu ternyata menjadi salah satu keputusan terbaik yang dibuat oleh Blaugrana musim ini, karena ia telah menunjukkan performa yang luar biasa. Sampai-sampai ia kembali menarik minat dari kalangan kaya dan elit Eropa. Sport mengutip laporan dari TBR News yang mengklaim bahwa Arsenal, Liverpool, dan Manchester City semuanya telah menanyakan ketersediaan Rapinya musim panas mendatang. Namun, peluangnya untuk hengkang tahun depan digambarkan tipis, setelah membuktikan dirinya sebagai pemimpin dan pemain kunci musim ini di Barcelona. Rapinya dipilih oleh rekan-rekannya untuk menjadi wakil kapten musim panas lalu, dan telah menyumbang 27 gol dalam 24 penampilan musim ini, lebih banyak dari pemain Barcelona lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa Barcelona masih mengincar posisi sayap kiri sebagai area untuk diperkuat musim panas ini. Tetapi perlu juga dikatakan bahwa pers lokal memperkirakan Barcelona akan membahas kontrak baru untuk Rapinya musim panas mendatang.